Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajaran PIBB kita melanjutkan tentang nama-nama Allah, yakni atau sifat-sifat Allah. Kita akan meneladani sifat As-Samad dan Al-Muqtadir. Sebelum memasuki pelajaran lebih lanjut, marilah kita berdoa bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. Nama Allah yang kita bahas pertama adalah As-Samad, yang mana beliau adalah yang maha dibutuhkan atau maha yang kita membutuhkan beliaulah yang sangat kita butuhkan. Nah, yang mana di dalam Al-Quran terdapat surah Al-Ikhlas yang berbunyi Allahus Samad, yang mana artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah, yang mana ini adalah salah satu juga dalil nakli, dalil yang terdapat dalam Al-Quran bahwasanya Allah bersifat atau bernama As-Samad, maha tempat segala meminta sesuatu. Nah, untuk pengakuan atau kita mengimani sifat Allah As-Samad ini, yakni yang pertama menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Maka kita sering-sering berdoa dan berharap kepada Allah. Kemudian yang kedua, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang C, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun, yang mana kita kadang-kadang bisa menjadi tumpuan atau menjadi tempat pertolongan kepada teman-teman kita sekitar atau orang lain sekitar, karena kita manusia sebagai makhluk sosial yang suka saling tolong menolong. Kita membahas sifat Allah Al-Muqtadir yang maha berkuasa. Nah, apakah kalian pernah merenungkan bentuk tubuh kita bernapas dan sangat membutuhkan udara? Andai kata kita tidak diberi Allah Subhanahu wa taala udara untuk bernapas, tentunya kita akan sesak napas. Bahkan seperti ikan yang berada di darat yang tidak ada air, terengap-engap. Kemudian juga gunung-gunung api meletus mengeluarkan material yang banyak sehingga merusak rumah-rumah dan sekitarnya. Bahkan bisa menelan korban jiwa, dan masih banyak lagi bencana alam yang menelan korban. Semua peristiwa tersebut terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah saja Allah untuk menciptakan dan untuk menghancurkan, karena Allah bersifat Al-Muqtadir, yang mana artinya adalah yang maha berkuasa. Jadi perubahan ataupun sesuatu yang terjadi di muka bumi ini terserah Allah, karena Allah lah yang berkuasa, yang bernama bersifat Al-Muqtadir. Yang mana di dalam surah Yasin ayat 82, Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yang artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata jadilah atau kun fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Karena Allah yang berkuasa, maka terserah Allah yang merubah atau melakukan proses yang ada di muka bumi ini atau alam semesta ini yang kita hadapi. Entah itu cuacanya tahu-taunya dari panas langsung ke hujan, atau cuacanya dari hujan langsung ke panas, itu terserah Allah. Itu adalah kuasa Allah, yakni Allah bersifat Al-Muqtadir. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah Subhanahu wa taala mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkannya. Oleh sebab itu, marilah kita terapkan sifat Al-Muqtadir dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak berdampak agar kita selalu siap bahkan menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berhusnuzon apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, karena Allah Ta'ala berkuasa, dan apa yang dijadikan, apa yang kehendak atau kuasa Allah yang terjadi, itu pasti ada hikmahnya. Kemudian lagi berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan, karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang, yang mana kita kan perubahan atau sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kita tidak bisa mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala itu sendiri. Maka sembari kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berhusnuzon bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Apapun yang terjadi, pasti di belakangnya ada hikmahnya. Dan banyak lagi hal-hal yang lain
dalam menyikapi sifat Allah Ta'ala ini berkuasa atas kehendaknya, atas apapun yang terjadi yang ada di sekitar kita, yang terutama di alam semesta ini. Nah, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini tentang sifat Allah As-Samad dan Al-Muqtadir. Semoga bermanfaat, yang mana As-Samad adalah tempat kita meminta, yang mana di dalam kalimat As-Samad itu sudah dijelaskan dalam surah Al-Ikhlas, Allahus Samad. Kemudian lagi di dalam sifat Al-Muqtadir, yakni Maha yang berkuasa, bahwasanya Allah Ta'ala berkehendak atau berkuasa atas melakukan sesuatu perubahan, entah itu menciptakan atau menghancurkan atau melakukan proses perubahan saja, karena Allah Ta'ala bernama Al-Muqtadir, yakni Maha Kuasa, yang mana di dalam surah Yasin dalam ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Ta'ala berkehendak, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Semoga bermanfaat pelajaran kita hari ini, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi semoga dapat mengamalkan hal-hal yang dapat menambah iman kita terhadap sifat Al-Muqtadir dan As-Samad. Bapak tutup, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.